Pinter ngomong. Ini kan sistem kan sebenarnya, bukan ngalif-ngaliman, bukan, nggak penting. Jadi kalau saya minta pada Allah, saya sudah penelitian metode saya. Kalau saya training orang wali baca kitab, apal alfiah, saya malah nggak seneng. Dia nggak mungkin mengikuti metodeku. Sistem ngomong nggak akan mungkin dia ikut, karena dia sudah terlalu canggih gitu loh. Saya ingin orang nol bisa baca kitab tapi sedikit-sedikit, apal alfiah enggak, itulah pengganti saya nanti. Karena dia akan mengikuti saya gitu loh. Saya ngomong saya akan ditiru karena sama nolnya dengan saya gitu artinya gitu loh. Kalau sudah hafal alfiah nggak mungkin. Itu banyak. Jadi kalau saya ketemu dokter, Pak saya tak ikut membantu, nggak akan mungkin karena dia terlalu ngalim gitu loh. Jadi santri yang biasa-biasa yang mondok 3 tahun itu loh, itu jadi wakil saya nanti. Karena di otaknya sama gitu loh, dan karena saya ajak logika untuk mentransfer. Saya ulangi Bu, dari mana saya tahu Robbi mudhof ke alamin? 14 menit lagi kurang 1 menit. Ya, sekarang saya main. Ya ini makanya saya bilang sedikit tak menyinggung ustadz yang ada. Biar untuk logika. Kalau jenengan tidak paham. Mengapa orang baca kitab sampai 4 tahun? Karena Pak Guru menerangkannya terlalu mendetail Bu, si satu, dan nggak tahu tujuannya. Mendetail nggak tahu tujuh, dan itu juga dilakukan yang namanya nahwu di pesantren itu seminggu sekali karena banyak pelajaran. Hari Senin nahwu, hari Selasa sorof, Rebu fikih, dan seterusnya nanti ada akhlak, ada tareh. Jadi nahwu seminggu sekali. Pak Guru cerita begini Bu, ini logikanya, yang lain harus mendengarkan. Pak Guru nahwu setiap hari Senin, contohnya Senin, Pak Guru datang bilang, isim ada 2, isim mabni dan isim mu'rob. Tadi sudah saya terangkan tadi. Satu minggu. Karena seminggu datang lagi. Ini hanya 1 hari, berarti seminggu. Senin yang akan datang lagi, isim ada 2. Ada namanya isim ma'rifat dan isim nakiroh. Seminggu datang lagi, isim ada 2. Ada namanya isim jamid dan isim mustaq. Seminggu datang lagi isim ada 2. Itu ada 9 Bu. Ada 2, ada 9. Berapa bulan itu berarti? Hampir 2 bulan. Itu ada 2, tapi nggak tahu tujuannya. Setelah itu datang lagi Pak Guru, fi'il ada 2. Ada fi'il mabni dan fi'il mu'rob. Seminggu datang lagi fi'il ada 2. Ada namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Seminggu datang lagi fi'il ada 2. Ada fi'il tam dan fi'il naqis. Seminggu datang lagi fi'il. Jadi saya pusing. Jadi Masya Allah ada 2 malah nggak setengah tahun dulu. Itu untuk apa ada 2 itu loh gitu loh. Padahal hari ini kita 2 hari subhanallah sudah praktek baca kitab. Insya Allah ayo kita turubah dengan izin Allah. Ini terlalu mendetail. Makanya saya bilang, mengapa saya berani mencontohkan seperti ini? Satu, saya ada inspirasi. Inspirasi pertama dari Iqra. Saya mengakui Iqra pertama kali keluar sekitar tahun 90. Ingat saya itu 92. Saya karena training di Kalimantan Tengah. Saya masuk di tamat alias 92, saya langsung diutus Kiai ke Kalimantan Tengah. Itu ada Iqra. Itu semua orang mengejek. Ngapain kurang berkah? Sekarang ini dulu Baghdadiyah namanya, paham ya? Sekarang nggak ada Baghdadiyah. Iqra, Qiraati dan seterusnya. Itu inspirasi saya. Itu pertama itu. Dan logikanya adalah metode saya ini logikanya Bu, itu mobil yang penting bisa nyupir, paham? Nyupir itu faktornya hanya 2, 3 aja. 1 setir, 2 kopling kiri, 3 gas kanan, 3 saja sampai kiamat yang penting bisa jalan. Urusan ini namanya ban, ini namanya bumper, nggak penting. Paham begini? Dulu saya mondok pertama kali, Pak Guru datang, nah ini namanya ban. Setelah itu Pak Guru cerita, ban itu bahannya dari karet, terus begini. Besok pindah ke kopling. Nah kopling, pusing saya Bu. Itu artinya baru padahal tujuannya yang penting bisa jalan. Itulah inspirasi saya. Mohon oke. Jadi yang penting bisa jalan. Ngapain kok sampai susah-susah mencari ban? Itu nggak penting. Padahal nanti saya berjalan, saya jalan kok nggak bisa, nggak taunya bannya gembes. Nah itu baru namanya ban itu loh. Nah itu logika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi Bu. Dari mana saya tahu Rasul dan Allah itu dimudofkan?
Robbi mudhof ke alam, dari mana saya tahu? Inilah akan saya terangkan. Buka bukunya, isim ada 2, halaman 67. Isim itu tambah lagi. Sini. Isim ma'rifat nakirah. Oh ini terus di sini. Lah ini halaman 62. Buka halaman 62. Dah. Buka halaman 62, tak tulis. Isim ada 2, jadi beda-beda Bu. Tadi mabni dan mu'rab sudah selesai. Sekarang ada yang krusial lagi, isim ada 2. Ada namanya isim ma'rifat dan isim nakiroh. Isim ma'rifat ada berapa? Saya tulis semua coba. Satu adalah, ayo bantu saya Bu, isim apa Bu? 1 isim domir, 2 isim alam, 3 isim isyarah, 4 isim mausul, 5 bacanya itu al muhallabi al, gak penting, terjemah saja, dimasuki al, itu udah dimasuki al. Udah. Yang nomor 6 al mudhof ila ihdahuma, secara cepat bukan diganti, enaknya dengan bahasa langsung idhofah, lebih singkat lagi. Itu tadi 2 kata jadi 1, idhofah. Nomor 7 munada. Munada memanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, buka semua ya Allah. Ini inti Bu. Inti metode saya bisnis subhanallah, gak main-main ini. Sudah 50%, berarti sebelum duhur. Nanti asar canggih sudah. Asar nanti sudah pendalaman tambah 25%. Besok pagi sudah. Kelas berat pokoknya jenengan ikut, alhamdulillah. Tapi insya Allah bisa. Walaupun lemot, tidak apa-apa. Insya Allah enggak. Pokoknya nanti malam minta pada Allah. Karena ini ilmu Allah enggak main-main. Butuh keikhlasan Anda datang ke sini, butuh keikhlasan saya. Itu penting Bu. Jadi seorang guru kalau ikhlasnya kurang, subhanallah, saya ngalami sendiri. Saya itu pernah diundang di Pasuruan, subhanallah. Itu sekitar orang 100 mau berangkat, itu sekitar, ya ingat saya ya 8 tahun yang lalu. Subhanallah, namanya rumah tangga, kebetulan nggak punya uang. Dipanggil orang datang, alhamdulillah nanti dapat uang. Udah berangkat di Pasuruan. Di Pasuruan apa yang terjadi Bu? 100 orang saya menerangkan, satu gak ada yang paham. Saya tes gak bisa. Saya langsung ingat, ya Allah, berarti niat saya salah. Tapi demi apa Bu? Demi uang. Saya langsung minta izin, minta ke kamar mandi, atus tobat. Ya Allah, saya salah ya Allah. Ini ilmu Engkau ya Allah. Saya hanya mentransfer pada anak-anak, gitu aja. Setelah itu masuk normal kembali. Jadi penting ini. Jadi mohon maaf, ikhlas jenengan juga penting. Berarti jenengan ini kalau nggak paham ya berarti ikhlasnya kurang, gitu aja. Insya Allah Pak. Enggak, saya sudah salah. Anda paham semua. Kalau ini sudah nggak saya urus. Pokoknya laki-laki kelas berat semua. Dah. Bismillahirrahmanirrahim Bu. Isim ada 2, ma'rifat dan nakiroh. Nanti Bu Anda harus bisa menjawab. Isim itu ma'rifat atau nakirah harus dijawab dengan syarat harus paham dulu ma'rifat. Karena kalau tidak ada di ma'rifat, nanti namanya nakiroh. Itu bukan dulu. Jadi harus paham dulu ma'rifat. Kalau tidak ada di ma'rifat berarti di nakiroh. Saya akan menerangkan dari bawah dulu. Pertama munada. Lihat munada atasnya, halaman tadi 62 kan, judulnya munada kan. Memanggil ini sebelah sini. Nomor kan enggak, sebelah nomor 63 bukan sebelah kanannya munada, memanggil. Dah. Memanggil ada 3, dekat sedang jauh, orang Jawa huwe gitu. Ada yang dia spesifik, di situ saya tulis A itu khusus dekat, haya sedang, ya ayuha jauh. Ada yang universal, bebas, ya Zaid. Kalau ya ayuha mesti jauh. Walhasil adalah di mana ada panggilan, contohnya tadi saya contohkan ya rojul itu laki-laki. Rojul itu makrifat atau nakiroh? Harus dijawab makrifat Pak. Kok tahu? Karena dimasuki ya. Itu namanya munada. Tahu ini?
Jadi yang pertama adalah isim ma'rifat sebab faktor apa? Munada, memanggil. Sudah masuk. Paham ya? Sekarang naik sedikit. Idhofah. Contoh tadi saya bilang, Rasulullah, kumpulnya Rasul dan Allah dijadikan satu, itu namanya makrifat. Saya ulangi, mengapa Rasul kok makrifat? Karena dia idhofah. Dari mana saya tahu idhofah? 10 menit, tadi kan 15 menit, sekarang 10 menit lagi. Sudah berkurang, sudah. Paham ini? Berarti idhofah saya terangkan nanti, karena 10 menit lagi. Dari mana? Yang nomor 5 sekarang. Contoh alhamdu. Jadi alhamdu bu al itu ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai tanda-tanda isim, fungsi pertama. Fungsi yang kedua adalah menunjukkan dia itu isim ma'rifat. Paham nggak Bu? Ini sudah cukup? Saya ulangi, al itu ada 2 fungsi. Fungsi pertama sebagai tanda-tanda isim, fungsi kedua adalah menunjukkan dia itu adalah isim ma'rifat. Sudah tutup. Berarti ini munada memanggil kan banyak di dunia, sekitar berapa miliar? Sekitar mungkin orang 100 miliar, 100 miliar. Idhofah ya sekitar 100 miliar atau 1000 atau al 100 miliar. Mausul spesial ada 6. Alladzi kemarin, alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati. Berarti spesial. Isyarah ada 6. Apa? Kemarin hadza, hadhihi, halaman 4 kemarin, halaman 5. Dan nggak usah ditulis, nggak usah, setengah hafal kemarin. Ulangi. Mausul adalah alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Isyarah hadza, hadhihi, dzaka, tilka, dalika. Alam itu adalah OKB. O itu singkatan dari orang, K itu kota, B bulan. Jadi sekitar ada 100 miliar atau 10.000 miliar lah, 10.000 miliar. Karena nama kota, nama orang, nama ulangi, alam itu apa? OKB. OKB singkatan dari nama orang, nama kota, nama bulan. Domir ada spesial kemarin, wau ada 14. Walhasil Bu, tolong jenengan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Isim Bu itu kalau tidak ma'rifat ya nakiroh. Dari mana saya tahu ma'rifat nakiroh? Harus kalau tidak ada di ma'rifat berarti harus namanya nakir. Dah semuanya diam, khusus ibu bertiga. Ada tulisan Arab, bunyinya Ustadun. Bu berdua, bertiga Bu jawab Bu. Isim, fi'il atau huruf? Ayo Bu, cepat sedikit Bu. Isim Pak, karena ada tanwin masa lupa. Ya. Pertanyaan pertama Bu, ma'rifat atau nakirah Bu? Ma'rifat sebab apa Bu? Sebab Domir itu wahumahum, Allahu Akbar. Sebab alam itu adalah nama orang. Berarti saya pernah dengar Bu Rahma, nama saya Ustadun gitu ya. Loh, nama saya Ustadun betul nggak? Allahu Akbar, salah Bu. Nama saya Fakhruddin. Maksud nama saya Ustadun. Ustadun itu kan jabatan, status kan, bukan nama kan. Ada nggak di sana Ustadun? Kira-kira masuk sana nggak? Domir tidak ada, alam juga tidak, bukan nama orang, isyarah tidak, mausul tidak, al tidak, idhofah 2 kata tidak, ada munada nggak? Berarti nakirah. Paham nggak ini? Kalau tidak ada di sana berarti nakirah. Dah, itu pertama. Kalau lebih mendetailnya lagi Bu, sementara saya menerangkan baru 2. Isim ada 2, mabni dan murob. Jadi nanti ada tulisan Arab Bu, ada tulisan Arab, contoh alhamdu. Isim atau huruf? Isim Pak. Dari mana kata kok isim? Ada al. Pertamaan mulai kemarin pagi sampai sekarang, pertanyaan pertama adalah Bu, masukkan di sini mabni atau mu'rab Bu? Mu'rab karena tidak ada di mab. Kalau mu'rab masukkan di antara 4 balu Bu.
Mufrad karena tidak ada gitu-gituan. Sudah ketemu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua. Satu kalimat itu banyak pertanyaan. Bu, masukkan alhamdu itu ma'rifat atau nakirah, Bu? Jawab. Ma'rifat. Mengapa? Ma'rifat sebab ada al. Bisa nggak, Bu? Bisa betul? Jawab. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Dah, ini pertama. Berarti khususnya terlepas dari ini mabni dan mu'rab sudah biasalah. Terlalu banyak soalan yang jelas ma'rifat nakirah dulu. Bagaimana saya menilai itu ma'rifat? Kalau ada di kategori ma'rifat namanya isim ma'rifat, kalau tidak ada namanya isim nakirah. Sudah paham ini? Dah. Sekarang inti kesimpulannya lagi. Ma'rifat itu saya singkat dengan kode ma. Berarti saya bilang ma itu singkatan dari ma'rifat. Nakiroh saya ambil kode namanya na. Jadi kalau saya ulangi, kalau saya bilang ma berarti ma'rifat, kalau saya bilang na berarti. Tapi perlu diketahui ma'rifat ada berapa? 7. Yang paling penting ma itu adalah nomor 5. Jadi saya tulis di sini. Menurut saya di mana? Di sini aja boleh. Was. Ma identik dengan adanya al. Identik 90%. Kalau saya bilang nah identik dengan tidak ada al, itu pegang dulu 90%. Walaupun banyak isim ma'rifat, tapi ini nggak main-main 90%. Paham, Bu ya? Coba-coba bertiga saya suruh jawab mana ma gitu loh. Artinya ma itu apa? Ma'rif. Nah itu nakir. Ulangi, ma identik dengan al gitu loh. Ma identik dengan na identik dengan. Contoh saya tulis di Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Ayo Bu jawab, Bu. Ma atau na? Ma atau na? Ma karena ada alnya. Lillahi ma karena asalnya Allah dikasih li. Ma. Rabbi na. Alamin ma. Rahman ma. Rahim ma. Malik na. Yaum na. Din ma. Paham gak ini? Itu penting dulu. Jadi mentelaknya mudah. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Metode saya itu satu yang diakui oleh profesor, satu kacamata. Nomor 2 adalah ini tadi. Kok bisa ini subhanallah, Bu? Langsung Anda harus gak main-main. Itu hanya sampai itu aja teori saya, tidak ada yang lain. Ini teori inti terakhir ini. Saya ulangi, ma identik dengan al, na identik dengan tidak ada al. Sudah. Dalam buka silabus saya, silabus yang paling terakhir. Sudah. Saya hapus karena mudah, fa'il ladhi mubtada sudah. Intinya metode ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajib hafal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana mama nama nana nanas manggis. Manggisnya belum ada. Manggisnya belum ada. Mana berarti mubtada khobar. Mama berarti sifat. Nama idofah. Nana idofah. Nanas sifat. Mamanggis mubtada khobar. Dah, yang belum mamanggisnya. Manggisnya belum. Mamanggis mubtada khobar.
Ya Allah, Gusti subhanallah, iftah lana ya Allah. Penting Bu, ini sangat penting. Metode saya juga sudah tidak ada lagi. Ini jurus terakhir. Betul, jurus terakhir tidak bisa lagi. Ini sudah ada main lagi, main-main. Ini jurus terakhir. Jadi metode saya hanya dua tadi. Sistem ngomong tadi di depan, kacamata. Kedua ini sudah tidak ada jurus lagi. Terakhir sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Mana mubtada khobar, mama sifat, nama idufah, nana idufah, nanas sifat, mamanggis mubtada khobar. Berarti yang belum saya terangkan apa Bu? Jawab, bantu saya Bu. Yang belum saya terangkan di sini apa? Sifat ya. Terima kasih, berarti paham, alhamdulillah. Mubtada sudah saya terangkan tadi, isim permulaan kata. Khobar, isim yang jatuh setelah mubtada. Idhofah sudah saya terangkan. Dua kata menjadi, dari mana saya tahu 5 menit lagi, 5 menit lagi. Terus atau 3 menit lagi. Terus sifat ini baru sifat. Sedikit saja, enggak, mohon maaf Ustadz, jangan nyinggung dulu. Mohon maaf dulu, saya pusing gara-gara. Sekali lagi, metode ini gara-gara saya pusing. Contoh, dulu kita mondok, khususnya ini yang Ustadz yang ada. Apa yang namanya mubtada? Mubtada adalah isim yang dibaca rafa, yang berupa isim ma'rifat, yang sepi dari amil lafdi atau amil ma'nawi. Pusing nggak? Anda akan pusing pasti. Maknawi apa, lafdi apa? Nanti bisa saya terangkan. Lebih mudah tadi. Sama dengan sifat. Dulu saya mondok, sifat atau naat ada dua, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Naat hakiki adalah yang tidak ada domir yang kembali. Kalau naat hakiki, kalau naat sababi ada domir yang kembali. Adapun naat hakiki yaitu syaratnya 4 dari 10, pusing saya. Padahal lebih efisien ini yang saya omongkan. Apa namanya sifat? Contoh, awas ibu-ibu ini fokus. Ja'a sudah datang, ja'a itu fi'il. Perlu fa'il, namanya Zaid, Zaidun, rajulun. Ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki. Alimun yang alim. Ini penting. Alim itu namanya sifat. Coba Bu, mensifati siapa Bu? Mensifati siapa Bu? Mensifati rajul, itu bahasa Arabnya mausuf. Istilah saja Bu. Awas Bu, ini baru lagi, awas 1 menit Bu, ulangi Bu. Sifat itu punya yang namanya mausuf. Mausuf itu bahasa Arab yang disifati. Paham ini? Harokatnya sifat, harokatnya ikut mausuf. Andai kata ja'a rajulun, tulis alimun. Andai kata rajulan, aliman. Andai kata rajulin, itu kaidah dulu, pegang dulu. Dah Bu, ulangi Bu. Sifat itu mesti perlu ikut kepada, awas maksud otak dulu. Mudhof mesti punya mudhof ilaih, mulai lupa tadi. Muntal otak jenengan tuh subhanallah gak main-main. Berarti jenengan harus syukur pada Allah, ya Allah saya cerdas gitu aja. Tidak apa-apa, bukan sombong, bukan. Anda terus cerdas itu loh, walaupun pusing. Pokoknya masuk sebuah dulu. Dah, saya ulangi Bu. Sifat ikut depannya namanya mausuf, paham Bu ya? Mausuf. Dikarokan 3. Buka halaman 19. Nanti kembali ke situ. Buka dulu halaman 19. Udah isim ma'rifat tinggal. Isim ma'rifat sudah tinggal. Tinggal silabus terakhir sama ini tadi halaman 19. Bu, halaman 19 itu penting tapi jangan dihafalkan. Hafalkan yang penting-penting. Contoh. Harus ada itu artinya perlu. Jadi mubtada mesti ada khobar. Terus bantu saya Bu, halaman 19 paling atas tuh. Mubtada harus ada khobar. Fi'il harus ada fa'il. Terus nah itu sifat harus ada mausuf. Itu kan saya tulis sifat itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Tinggal mausufnya. Kalau mausufnya rofa, nasab atau jer. Paham ini Bu? Dan seterusnya. Yang belakang nanti dibuka besok, nanti dibuka habis dulu nanti. Yang penting 3 dulu. Dan saya ulangi. Mubtada harus ada khobar, fi'il harus ada fa'il, sifat harus ada mausuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini sudah 2 jam lebih sedikit, tadi kan kurang. Enggak bosan Bu ya? Karena ini inti. Ya, siap Bu ya?
Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bu, dari mana saya tahu Pak, kalau alim itu menjadi sifat, itu dari mana Pak? Itu penting. Jawabnya adalah 1 menit lagi. 1 menit. Ya, siapa yang tadi? Mudah bila 1 menit lagi sama. Dari mana saya tahu ini alim itu sifat? Kalau rajul itu maksud Pak, 1 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas, siap 1 menit.